Wah, astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Mundur. Wah, bahaya nih. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum ya masyarakat Jaan. Assalamualaikum ya sohibul wilayah. Duru hadir. Assalamualaikum hadir. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Ternyata engkau yang telah menyerang kami. Assalamualaikum sebelumnya. Jenengan ini siapa? Kenapa menyerang saya? Apakah kami memiliki kesalahan di tempat ini? Lalu kenapa jenengan menyerang kami? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jenengan ingin menyampaikan sesuatu kepada kami? Oh nggih, monggo. Astagfirullah. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga. Ini Robi Saplang, dan juga itu yang ada di sebelah sana Ki Slamet. Sebenarnya apa yang sedang kalian cari dan lakukan di tempat ini? Iya, mohon maaf. Mungkin jenengan sudah memperhatikan kami sebelumnya. Yang kami lakukan di tempat ini sebenarnya sedang menunggu kabar atau menunggu kedatangan dari Empu Tirta Sulam. Namun sudah 3 hari ini sampai detik ini kami belum juga bertemu dengan Empu Tirta Sulam, bahkan kabar baik pun tidak ada. Namun alhamdulillahnya sesuatu yang buruk juga tidak terjadi di tempat kami. Hanya saja malam ketiga ini entah kenapa ada serangan yang luar biasa tadi, dan ternyata itu jenengan yang menyerang kami. Ya, kalian jangan salah sangka kepadaku.
Itu hanya sebagai salam perkenalan dariku. Saya mohon maaf kepada kalian. Iya, tidak apa-apa. Namun saya juga mohon maaf ini. Salam perkenalan jenengan kepada kami kok sangat menakutkan. Apakah jenengan yakin bahwa serangan jenengan itu tidak akan melukai kami? Tentu saja, saya sangat meyakini. Karena saya sudah melihat kalian beberapa hari yang lalu di tempat ini. Jadi, sedikit banyaknya saya bisa mengenal dan mengetahui siapa kalian. Memangnya yang jenengan tahu kami ini siapa? Karena saya sudah melihat dan mendeteksi diri-diri kalian. Saya mencium aroma-aroma atau aura dari sesuatu benda yang bukan benda biasa-biasa saja. Maksudnya apa? Bukankah kalian manusia-manusia pilihan sehingga kalian bisa sampai ke tempat ini? Kalian bukankah manusia pilihan yang memegang atau memiliki pusaka atau mustika paku bumi kehidupan? Jenengan tahu tentang pusaka paku bumi kehidupan? Bukan hanya saya, seluruh jagat ini mengetahui apa itu mustika pusaka paku bumi kehidupan. Dan semua tahu bahwa kami berempat di sini memegangnya. Tentu saja. Apakah, kalau saya boleh tahu, apakah karena kami memegang pusaka paku bumi kehidupan sehingga 3 hari di sini kami tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang jahat? Itu salah satu dari kalian memiliki paku bumi kehidupan. Kenapa mereka? Apakah takut dengan pusaka paku bumi kehidupan, atau mereka menghargai, atau bagaimana? Kebanyakan sosok-sosok atau makhluk di tempat ini sangat mengetahui paku bumi kehidupan. Jadi mereka sangat segan dengan paku bumi kehidupan. Dan siapa-siapa yang memiliki atau memegang sosok-sosok di tempat ini bisa saja akan tunduk dengan mudah. Namun baru malam ketiga ini saya bertemu dengan makhluk seperti jenengan. Dan tujuan jenengan apa? Mendekati kami dan sampai bisa berkomunikasi seperti ini. Apakah ada tujuan tertentu? Yang pertama, saya ingin berkenalan dengan kalian. Dan yang kedua, saya ingin benar-benar memastikan bahwa kalian memang sang pemilik dari paku bumi kehidupan. Dan ternyata memang benar, kalianlah sang pemilik paku bumi kehidupan itu. Kalau jenengan yang pertama ingin berkenalan dengan kami sudah menyebutkan nama kami. Bolehkah kami tahu nama jenengan siapa? Nama saya Abdul Johari. Apakah jenengan memang bertempat tinggal di tempat ini? Tentu saja. Berarti jenengan tahu Empu Tirta Sulam? Ya, saya sangat mengenali siapa Empu Tirta Sulam. Apakah jenengan beberapa hari ini melihat beliau? Tidak. Namun sebelum beberapa hari terakhir ini, apakah jenengan pernah melihatnya? Apakah sering melihatnya? Sebelum jauh kedatangan kalian, saya sering bertemu dengan beliau. Namun, dalam beberapa hari ini, sebelum 1 hari kalian tiba di tempat ini, saya sudah tidak melihat beliau. Apakah kira-kira jenengan tahu alasannya kenapa kami sudah tiba di tempat ini dan ingin bertemu dengan Empu Tirta Sulam
Namun kok kenapa sudah 3 malam ini beliau belum menemui kami? Apakah kalian tidak mengetahui atau belum mengenal dekat dengan Empu Tirtasulam? Tentu saja kami tidak mengenal secara dekat. Kami hanya bertemu sekali waktu itu pada saat kami menyerahkan paku bumi kehidupan dalam bentuk yang masih utuh, dan bertemu kembali ketika beliau menyerahkan paku bumi yang sudah dengan wujud yang berbeda. Bukankah kalian bertemu dengan beliau di tempat ini juga? Iya, betul sekali. Maka dari itu kami bingung kenapa sampai detik ini beliau tidak menemui kami. Tidak secepat seperti pertama kali kita mencari beliau. Ya, beliau sudah terbiasa melakukan perkumpulan-perkumpulan dengan para murid-muridnya. Dan yang lebih besar dari perkumpulan beliau adalah berkumpulnya dengan para ulama-ulama besar dari segala penjuru negeri. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti Apakah akhir-akhir ini atau dalam waktu ini beliau juga sedang melakukan pertemuan besar seperti itu? Sebelum kalian pertama kali datang di tempat ini, beliau melakukan perkumpulan besar dengan para ulama di segala penjuru negeri ini. Apakah jenengan tahu dalam perkumpulan dahulu itu membicarakan apa? Apakah kalian memang benar-benar tidak tahu? Demi Allah, kami memang tidak tahu. Jadi, sebelum kalian datang membawa pusaka paku bumi kehidupan, mungkin kalian merasa kalian menunggu sangat singkat, dan Empu Tirtasulam dengan singkatnya membuat paku bumi kehidupan menjadi beberapa bagian. Namun yang perlu kalian ketahui, perkumpulan itulah yang sangat-sangat penting. Karena perkumpulan itu di mana berkumpulnya para ulama-ulama membahas atau menyiapkan di mana nantinya akan dibuat menjadi beberapa bagian itu. Oh, maksud jenengan sebelum kedatangan pertama kalinya kami datang ke sini, sebenarnya Empu Tirtasulam sudah merundingkan mengenai paku bumi kehidupan bersama para ulama-ulama besar dari segala penjuru. Benar. Dan pembahasan itu tentunya membahas soal paku bumi kehidupan. Maksudnya itu mungkin jenengan tidak tahu atau tahu. Kalau tahu tolong dijawab. Apakah dalam pembahasan itu membahas ini akan dibuat seperti apa, atau akan dibuat berapa, atau bagaimana? Bukan hanya itu saja. Seharusnya kalian bisa lebih melihat bagaimana perkumpulan para ulama-ulama besar. Bukan hanya membahas menjadi beberapa bagian, namun mereka pastinya berkumpul untuk bermunajat kepada Tuhan. Alhamdulillah. Berarti jika saya malam hari ini tidak bertemu dengan jenengan, saya tidak tahu ternyata sebegitu luar biasanya paku bumi kehidupan sebelum dibuat. Ternyata sudah dibahas terlebih dahulu oleh Empu Tirtasulam bersama ulama-ulama besar dari segala penjuru. Mungkin saja kenapa Empu Tirtasulam saat ini belum menemui kalian. Mungkin beliau sedang melakukan perkumpulan besar itu. Bagaimana jikalau saya meminta tolong kepada jenengan? Apakah jenengan sudi membantu kami? Dengan senang hati saya akan membantu kalian. Agar kita tidak mengada-ada atau tidak berprasangka yang tidak-tidak. Apakah jenengan mau membantu kami
untuk melihat sebenarnya Empu Tirta Sulam itu ada di tempat atau tidak. Baik. Jenengan bersedia? Siap. Mohon maaf sekali lagi, kapan jenengan akan melihat keadaan di sana? Sekarang juga. Alhamdulillah. Kalau begitu monggo saya tunggu jenengan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman ya, luar biasa sekali. Ternyata jika malam hari ini saya tidak bertemu dengan Abdul Johari, mungkin saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang sudah terjadi sebelum paku bumi kehidupan itu dibuat. Ternyata sebelum paku bumi kehidupan itu dibuat, ini sama di sini nggak apa-apa. Oh iya. Ya biar yang megang kamera satu saja. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelum paku bumi itu dibuat, ternyata Empu Tirta Sulam itu melakukan perkumpulan besar bersama para ulama-ulama untuk membahas tentang paku bumi kehidupan sekaligus bermunajat kepada Tuhan ya supaya mungkin bermanfaat atau apalah. Nah, mungkin kali ini kita datang ke sini kemungkinan besar Empu Tirta Sulam juga sedang melakukan hal tersebut. Tapi kalau yang sekarang ini baru kemungkinan, makanya tadi saya menyuruh Abdul Johari untuk mengecek ke tempat Empu Tirta Sulam, apakah Empu Tirta Sulam ada di tempat, apakah atau mungkin sedang melakukan perkumpulan lagi seperti dahulu. Jadi seperti itu. Jadi kita mungkin menunggu Abdul Johari kembali lagi ke tempat ini teman-teman, karena beliau sedang mengecek. Mudah-mudahan secepatnya Abdul Johari segera kembali sehingga kami segera mendapatkan informasi. Amin. Namun sebelumnya mungkin tadi saya nggak pembukaan, ya nggak apa-apa sekarang saja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, meskipun kami dibilang sehat, ya kami kurang sehat, namun kami insya Allah akan tetap berusaha menjadi sehat. Amin. Nah, jadi pada malam hari ini sebenarnya ini adalah malam ketiga kita berada di Aceh. Pada saat kita menemui Ibu Nancy, itu kami pulang tidur. Normal ini mati. Udah. Diam lagi ya, tadi nggak ada apa-apa. Kirain masuk ke dia. Enggak. Nah, jadi kita berangkat ke sini, namun sampai di sini kita tidak menemukan apa-apa, kita tidak bertemu dengan siapapun, yang jahat juga tidak ketemu, yang baik juga tidak ketemu. Dan pada akhirnya malam ketiga ini kami bertemu dengan makhluk yang bernama Abdul Johari tadi. Dan ceritanya seperti itu tadi. Ya kita sekarang tinggal menunggu informasi berikutnya. Ya. Jadi itu saja dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kalian menunggu lama. Ya tidak apa-apa. Ternyata memang benar, Empu Tirta Sulam sedang melakukan perkumpulan besar. Masya Allah. Berarti jenengan sudah melihat secara langsung? Tidak, saya menanyakan kepada salah satu dari murid beliau. Mungkin akan lebih jelasnya. Kau tanyakan langsung kepada muridnya. Di mana? Di sana. Oh, astagfirullahaladzim. Santri tambahin lagi. Terangin lagi. Assalamualaikum. Dia mengetahui semuanya. Tentu saja. Karena dia adalah murid dan pastinya dia sangat lebih mengetahui tentang Empu Tirta Sulam. Berarti ini bagaimana? Kau tanyakan saja langsung kepada dia. Oh, nggih. Jenengan bagaimana? Baik, saya pamit. Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf jika jenengan berkenan, sebaiknya mungkin jenengan masuk ke dalam salah satu jasad kami ini. Nggih, monggo. Mohon maaf, bolehkah kami tahu siapa namanya dengan? Panggil saja diriku ini dengan sebutan Moh Samsudin. Moh Samsudin. Betul sekali. Benarkah jenengan ini murid dari Empu Tirtasula? Benar. Lalu kenapa Empu Tirtasulam itu tidak seperti kami pertama kali datang ke tempat ini? Seperti yang sudah disampaikan oleh Abdul Johari, bahwasanya guru kami sedang melakukan perkumpulan dengan para ulama-ulama besar. Dan asal kalian ketahui bahwasanya guru kami melakukan perkumpulan besar dengan para ulama-ulama dari berbagai penjuru untuk membahas mengenai paku bumi kehidupan yang akan diserahkan kepada kalian nanti. Seperti halnya ketika dahulu sebelum kalian datang ke tempat ini mengantarkan paku bumi kehidupan yang masih utuh itu. Ketika guru kami mendengar bahwasanya akan kedatangan kalian dengan membawa paku bumi kehidupan, guru kami sangatlah dibuat sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan kalian. Mungkin tidak terasa di diri kalian sambutan itu, namun kami di sini benar-benar sangat menunggu kedatangan kalian, menunggu kedatangan paku bumi kehidupan, karena kami mengetahui bahwasanya paku bumi kehidupan itu adalah benda yang sangat istimewa, benda yang diberikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sehingga kami di sini semua, terutama murid-murid dari guru kami Empu Tirtasulam, sangat-sangat menunggu kedatangannya. Dan sebelum kalian datang ke tempat ini, guru kami Empu Tirtasulam melakukan perkumpulan besar dengan para ulama-ulama besar dari segala penjuru untuk membahas mengenai paku bumi kehidupan tersebut. Sehingga ketika kalian datang ke tempat ini, guru kami Empu Tirtasulam sudah siap untuk membuatnya dan sangat cepat dalam waktu membuatnya, dan sehingga segera menyerahkan paku bumi kehidupan itu kepada kalian. Dan mungkin ini yang tidak kalian ketahui, bahwa yang kalian rasakan sangatlah cepat, namun persiapannya sangatlah lama di tempat ini. Berarti apa yang sedang dilakukan oleh Empu Tirtasulam sekarang ini sama persis dengan apa yang dilakukan waktu pertama kali kami datang ke sini? Tentu saja iya. Sebelum Empu Tirtasulam pergi dari tempatnya, beliau menitipkan pesan kepada murid-muridnya untuk tetap belajar. Dan beliau mengatakan ingin bertemu dengan para ulama-ulama besar untuk membahas soal paku bumi kehidupan yang sangat istimewa ini. Saya tidak tahu persisnya dalam pembahasan itu membahas tentang apa. Namun yang jelas beliau mengatakan seperti itu, bahwasanya ingin membahas soal paku bumi kehidupan. Namun saya mendengar beberapa hal bahwasanya pembahasan ini dilakukan bersama para ulama-ulama besar karena suatu saat nanti jika Empu Tirtasulam sudah
membuatkan paku bumi kehidupan dan menyerahkan kepada kalian, nantinya akan banyak makhluk yang menginginkan paku bumi kehidupan ini. Mungkin kemarin-kemarin tidak banyak yang menginginkan, tapi sebenarnya sangatlah banyak, hanya saja mereka tidak berani memintanya kepada kalian. Namun, saya yakin setelah mereka semua tahu bahwa paku bumi kehidupan itu akan dibuat lagi, tentunya para makhluk-makhluk dari segala penjuru mendengarnya dan pastinya akan menginginkan paku bumi tersebut. Dan mungkin untuk saat ini mereka tidak akan segan-segan untuk mencoba meminta kepada kalian. Apakah itu tidak berbahaya untuk kamu? Tentu saja tidak, Tuan. Karena mereka-mereka yang menginginkan paku bumi kehidupan, mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak pantas untuk memilikinya. Maka dari itu mereka akan datang dengan hormat kepada kalian dan meminta paku bumi kehidupan itu. Jika diberi, mungkin mereka akan sangat bersyukur. Namun jika tidak diberi, mereka pun tidak akan menjadi masalah. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk atau sosok dari golongan hitam? Tenang saja. Kalian sudah membuktikannya. Sampai detik ini tidak ada makhluk-makhluk yang jahat yang mendekati kalian, apalagi memaksa untuk meminta paku bumi kehidupan. Dan saya yakin sampai kapanpun tidak akan ada satupun makhluk yang jahat yang akan mencoba meminta paku bumi kehidupan itu kepada kalian secara paksa. Mohon maaf tuan-tuan, saya berbicara seperti ini karena saya sudah mendengar. Mungkin kalian tahu murid dari Empu Tirta Sulam, yaitu Empu Ranubaya. Iya. Kalian mungkin juga sudah tahu sedikit banyaknya tentang Empu Ranubaya. Kehebatan beliau membuat berbagai macam pusaka sudah tidak diragukan lagi. Ya. Kemahirannya dalam membuat pusaka-pusaka tidak diragukan lagi. Apalagi dengan gurunya, yaitu Empu Tirta Sulam. Dan alasan saya mengatakan kenapa kemungkinan besar nanti akan banyak makhluk yang mendatangi kalian untuk meminta paku bumi kehidupan. Karena asal kalian tahu, Empu Ranubaya pernah membuat suatu pedang yang bernama Pedang Naga Puspa. Ya, betul. Dan beliau membuat pedang Naga Puspa itu untuk siapa? Apakah kalian tahu? Yang saya tahu, beliau membuat untuk orang negeri seberang. Betul. Ya, betul. Namun pada akhirnya pedang Naga Puspa itu jatuh ke tangan siapa? Jatuh ke tangan muridnya sendiri, yang bernama Arya Kamandanu. Itulah alasan saya mengatakan banyak yang akan menginginkannya. Karena saya juga sudah mendengar bahwasanya Arya Kamandanu juga menginginkan paku bumi kehidupan buatan dari Empu Tirta Sulam. Subhanallah. Memang benda yang seistimewa itu tidak diragukan lagi di kalangan kami. Benda yang seperti itu memang pantas jika dikagumi oleh makhluk-makhluk yang luar biasa. Buktinya, murid dari Ranubaya saja, yaitu Arya Kamandanu, menginginkan paku bumi kehidupan itu. Namun, kalian tidak perlu mencari Arya Kamandanu, karena saya yakin suatu saat nanti Arya Kamandanu mungkin bisa saja mendatangi kalian, mungkin dalam keadaan yang nyata atau mungkin juga bisa dalam lewat mimpi kalian, dengan mengatakan menginginkan pusaka paku bumi kehidupan. Namun tidak ada salahnya jika nanti kalian bertemu langsung dengan Empu Tirta Sulam. Sebaiknya kalian tanyakan langsung saja kepada Empu Tirta Sulam, apakah jika suatu saat nanti Arya Kamandanu menginginkan pusaka paku bumi kehidupan ini, apakah diberi atau tidak? Dan jawabannya
biarkan nanti Empu Tirta Sulamlah yang menjawabnya. Jika Empu Tirta Sulam mengatakan boleh, ya kalian tidak ada salahnya memberikan satu pusaka paku bumi kehidupan itu kepada Arya Kamandanu. Kemungkinan Arya Kamandanu sendiri pun tidak menemui kami secara langsung. Mungkin beliau akan lebih memilih untuk langsung menemui Empu Tirta Sulam. Tetapi Kenapa? saya tahu persis guru kami Empu Tirta Sulam. Guru kami Empu Tirta Sulam di sini hanya bertugas untuk membuatnya saja. Beliau bukan memilikinya. Sehingga saya juga yakin bahwa Arya Kamandanu juga mengetahui hal ini. Dan tidak mungkin Arya Kamandanu meminta kepada Empu Tirta Sulam. Pastinya siapa tadi? Arya Kamandanu akan mendatangi kalian dan meminta kepada kalian. Jadi seperti itu. Lalu mohon maaf, bukan kami tidak sabar menunggu Empu Tirta Sulam. Namun biasanya Empu Tirta Sulam melakukan perkumpulan besar ini berapa lama? Biasanya paling lama 7 hari. Namun tenang saja, sebelum kalian datang ke tempat ini, guru kami Empu Tirta Sulam sudah terlebih dahulu melakukan perkumpulan ini. Sehingga tinggal menghitung hari saja nanti. Entah itu sampai 7 hari atau tidak. Mudah-mudahan tidak sampai 7 hari. Empu Tirta Sulam sudah mengambil keputusannya. Sehingga beliau kembali ke tempat ini dan segera membuatkan paku bumi kehidupan dan menyerahkannya kepada kalian. Namun saya juga sudah mendengar bocoran dari beberapa murid dari Empu Tirta Sulam bahwasanya paku bumi kehidupan yang nanti akan dibuat itu wujudnya akan berbeda dengan yang pertama. Maka dari itu perkumpulan ini diulang kembali, tentunya untuk membahas soal ini. Mungkin saja guru kami sedang membahas bagaimana paku bumi kehidupan yang selanjutnya akan dibuat seperti apa, dalam bentuk yang seperti apa, atau yang lainnya. Bolehkah saya bertanya? Silahkan. Tentang paku bumi kehidupan, apakah dari lingkup perguruan itu ada banyak sosok atau makhluk di tempat ini yang mengetahui tentang paku bumi kehidupan? Perlu kalian ketahui, semua makhluk di tempat ini sekarang mengenali kalian semua. Pada saat pertama kalian menginjakkan kaki di tempat ini, mereka semua menangis. Menangis bahagia karena kedatangan kalian-kalian ini. Karena mereka sudah sangat-sangat menunggu kedatangan paku bumi kehidupan di tempat ini. Mereka semua ingin melihat wujudnya paku bumi kehidupan itu seperti apa. Selain itu juga mereka ingin sekali melihat siapa yang membawa paku bumi kehidupan itu ke tanah ini. Suatu kebanggaan kepada semuanya yang ada di tempat ini karena bisa melihat kedatangan paku bumi kehidupan itu dan bisa melihat kalian-kalian semua yang membawanya ke tempat ini. Begitu istimewanya sehingga membuat para makhluk-makhluk di tempat ini sampai menangis. Tentu saja karena sangat istimewa benda paku bumi kehidupan ini. Namun tentunya alasan kuat yang membuat semua yang ada di tempat ini menangis bahagia karena dari mana asal paku bumi kehidupan itu. Mereka semua tahu bahwasanya pusaka paku bumi kehidupan itu dahulunya adalah milik dari betul sekali. Itulah yang membuat semua makhluk yang ada di tempat ini menangis bahagia. Mereka tidak menyangka dan mereka tidak berpikir sampai sebegitunya. Tidak berpikir bahwa akan ada
pusaka paku bumi yang datang ke tempat ini. Itulah yang membuat alasan mereka menangis bahagia yang sangat luar biasa, karena tanahnya atau tempat tinggalnya kedatangan benda yang sangat-sangat istimewa. Dan ketika kalian pergi meninggalkan tempat ini pun, semua makhluk yang ada di tempat ini menangis sedih karena tidak bisa melihat kalian lagi. Mereka semua mengetahui bahwa pusaka paku bumi kehidupan itu masih ada di tempat ini dan dipegang oleh Empu Tirta Sulam. Namun mereka menangis, kenapa kalian harus meninggalkan tempat ini? Namun mereka menyadari kalian memang harus pergi meninggalkan tempat ini. Jadi seperti itu tuan-tuan. Dan kedatangan kalian kali ini juga, sebenarnya jika kalian bisa merasakan, kalian sangat disambut dengan istimewa oleh semua makhluk yang ada di tempat ini. Jika saya boleh menggambarkan tuan-tuan, ketika tuan-tuan berjalan, itu sebenarnya tuan-tuan berjalan di depan ribuan para makhluk yang ada di tempat sini. Kalian berjalan seperti layaknya raja, namun kalian tidak menyadari hal itu. Memang mungkin sengaja juga para makhluk yang ada di tempat ini tidak memperlihatkan bahwa mereka sedang menghadap kalian, menunggu kalian berjalan di depan mereka. Tapi saya yakin kalian pasti bisa membayangkan hal ini. Jadi seperti itu tuan-tuan. Saya harap kalian masih bersabar menunggu kepulangan dari Empu Tirta Sulam. Insya Allah. Dan saya yakin ketika beliau sudah berada di tempat, pasti beliau akan segera menemui kalian. Hanya saja kita tidak tahu beliau akan pulang kapan. Ya. Terima kasih banyak. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada apa-apa kalian bisa minta tolong kepada Abdul Johari. Ya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata memang benar, Pak, teman-teman. Ternyata Empu Tirta Sulam sedang melakukan perkumpulan besar dengan para ulama ya, teman-teman ya. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh salah satu murid dari beliau tidak sampai 7 hari ya, mudah-mudahan. Amin. Karena dari yang dilakukan pertama kali itu biasanya perkumpulan itu dilakukan selama 7 hari. Jadi Kamu kesana nggak apa-apa bang? Ya alhamdulillah sekali ya Mas. Nah, teman-teman semuanya. Kita sangat terharu, bahkan suatu kehormatan bagi kita, Mbak. Ya teman-teman semuanya. Kita sangat disambut baik di seluruh makhluk bumi yang ada di sini. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang diamanahi juga bisa menjalankan dengan baik, tidak yang seperti kemarin itu yang dibilang. Ya mudah-mudahan kita selalu amanah lah, insya Allah. bahkan kita dikawal ya tanpa pengetahuan kita ya teman-teman ya. Iya, nanti saya pengen dengar ceritanya yang tadi. Kalau nggak nanti saya nonton videonya. Saya pengen menangis sebenarnya. Kenapa, Islamet? Ya itu benar-benar Ya jadi berharga sekali ya pusaka tersebut ya. iya benar. Kita juga merasa makhluk-makhluk atau sosok-sosok di wilayah ini itu kita merasa sangat berlebihan apa yang mereka lakukan di tempat ini. Kalau kita itu seperti disegani sekali ya. Iya. Dengan membawa pusaka. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh. Ya udah mungkin ya. Ini
saya lupa belum ngomong ke kalian semua bahwa tamu yang dari Amerika itu sudah sampai di Purwokerto, sudah nginep di hotel Jafaritek. Ya kita kan nggak tahu ya akan lama di sini ya, dan kita juga kan sudah ngomong sama tamunya kalau misalkan suatu saat nanti tiba-tiba datang ke Purwokerto dan kami sedang ada di tempat, ya mohon maaf, harus sabar menunggu. Dan ternyata benar, ketika beliau sudah sampai di Purwokerto, kita malah masih ada di Aceh. Ya saya udah bilang sih, ya sabar aja nunggu, dan beliau juga tahu karena beliau kan juga ngikutin videonya, dan beliau ya sangat memaklumi. Bahkan dia malah senang kalau memang kejadiannya seperti ini, ya nggak apa-apa, dia sabar menunggunya. Bisa memaklumi ya. Iya. Jadi ya seperti itu aja mungkin teman-teman ya. Mohon maaf ini beberapa hari nggak upload video lagi itu ya karena ya saya udah katakan tadi bahwa 2 hari di sini itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin sebetulnya kita dikasih waktu untuk istirahat di sini, makanya kita tidak didatangin sosok apapun, tidak diganggu sosok apapun. Kalau kita mau berpikir positif, itu mungkin kita disuruh istirahat. Karena mengingat kondisi kita juga yang habis sakit pada ya. Nah makanya mungkin ini malam dirasa sudah fit, mungkin tadi ada sosok yang mendatangi kita. Jadi seperti itu aja teman-teman, minta doanya saja, mudah-mudahan kita di sini selalu diberi kesehatan. Begitu juga kami selalu mendoakan teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua di luar sana selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan juga yang sudah mendapatkan pusaka paku bumi mendapatkan manfaatnya. Yang penting sabar teman-teman kuncinya. Jadi mungkin ini video cukup sampai di sini dahulu. Nanti kalau ada apa-apa pasti kita akan menvideokan agar kita bisa upload video dan teman-teman bisa tahu apa yang sedang terjadi gitu. Jadi cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat lagi aja ya.